Nubuatan adalah wahyu atau pesan ilahi yang disampaikan kepada Nabi tentang peristiwa masa depan. Shalom, shalom Elohim buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di keempat penjuru mata angin yang senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah kita. Saat ini saya mau membacakan sabda kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang saya percaya akan menguatkan kita semua dan secara pribadi bagi diri saya sendiri. Namun izinkan saya untuk menyapa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai wadah atau tubuh casing yang terekselen dan rendah hati, yang menjadi background bagi kita semua anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, ketaatan dan ketekunan di dalam mengikuti kehendak dan melakukan perintah Tuhan Allah kita. Shalom, shalom Elohim kepada Roh Bapa Sorgawi yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Jesus Christ, Alpha dan Omega, yang merupakan wujud Allah itu sendiri dan sumber terang ilahi yang sejati, yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 3. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada mempelai ilahi yang cantik, elok, mempesona dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri, yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani, yang merupakan wanita yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan memakai mahkota dari ke-12 bintang yang tertulis di dalam Wahyu 12. Salam hormat kasih dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua yang tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 37 sampai 38. Sekali lagi 1 Korintus 14 ayat 37 sampai 38. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman ini jelas dikatakan bagaimana Rasul Paulus, yaitu Nabi Paulus, menyampaikan perintah, nubuatan atau pesan ilahi, pesan Tuhan Allah kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Namun yang menjadi ironisnya adalah bagaimana jemaat Korintus banyak menentang dan tidak menerima perintah atau nubuatan yang disampaikan oleh Rasul atau Nabi Paulus pada saat itu, saudara-saudariku. Karena apa? Karena mereka terasa terhina dan merasa terusik dengan setiap nubuatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena perintah itu adalah perintah yang bertentangan dengan keinginan daging yang acap sekali dan sering sekali dilakukan oleh bangsa atau jemaat di Korintus pada saat itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika mereka merasa bahwa kami ini adalah juga seorang nabi, mereka juga merasa bahwa mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang mendapat karunia rohani. Tetapi kenapa kepada kami itu tidak dibukakan? Kenapa kepada kami itu tidak disampaikan langsung oleh Allah? Kenapa harus melalui si Rasul Paulus? Kenapa harus melalui Nabi Paulus? Sehingga demikianlah mereka tidak menerima atau menentang setiap nubuatan atau perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Namun itu tidak menjadi membuat Rasul Paulus menjadi gentar atau berhenti menyampaikan kebenaran. Demikian juga di akhir zaman ini, bahwa ketiga pribadi, baik itu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, telah datang ke tengah-tengah dunia di akhir zaman ini memakai tubuh casing manusia yang terekselen dan rendah hati, yaitu memakai tubuh casing Bapa Sorgawi yang memakai casing Pak Eman Lahagu, bahkan Roh Yesus Kristus sendiri memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus itu sendiri memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani. Mereka juga demikian menyampaikan setiap nubuatan atau wahyu firman Tuhan kepada semua bangsa-bangsa, terkhususnya terlebih-lebih kepada bangsa Indonesia yang merupakan Israel yang sesungguhnya ini. Karena begitu besarnya kasih Allah itu, begitu cintanya Tuhan Allah kepada bangsa Israel ini yang merupakan jadi biji matanya,
Namun apa yang terjadi saudara-saudariku, kita melihat bagaimana banyak yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang mendapat karunia rohani, tidak menerima, bahkan jangankan menerima, menghujat, menghina, mencela, memfitnah setiap apa yang disampaikan oleh ketiga pribadi ini, menolak saudara-saudariku. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang mengaku sebagai pendeta, yang mengaku sebagai imam-imam, yang mengaku sebagai pelayan-pelayan Allah di rumah Tuhan, merasa terusik dan merasa terhina dengan apa yang disampaikan dan merasa dipermalukan saudara-saudariku, karena mereka menganggap bagaimana mungkin ini orang dipakai, ini orang merupakan dipakai oleh Roh Bapa Surgawi sendiri, dipakai oleh Roh Yesus sendiri, dipakai oleh Roh Kudus itu sendiri, pribadi Roh Kudus itu sendiri. Mereka ini kan manusia biasa, mereka ini kan tidak memiliki jabatan yang gemilang di negara ini, di tengah-tengah dunia ini. Mereka ini kan orang-orang yang manusia-manusia yang biasa, bukan dari bangsa Yahudi atau dan sebagainya. Banyak menjadi tolak ukur manusia yang berpikiran secara mata jasmani, yang memakai logika, yang menganggap mereka tidak layak. Tetapi tidak ada satupun yang dapat menentukan atau mengatur kuasa Tuhan. Dia datang memakai tubuh siapa dan mengangkat siapa menjadi dia pakai di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita telah melihat dan merasakan bagaimana ketika ketiga pribadi ini menyampaikan setiap nubuatan yang terjadi di akhir zaman ini, satu persatu semua dibukakan. Seandainya jikalau memang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai anak Tuhan yang dikaruniai oleh karunia rohani, bukankah sebenarnya harusnya itu dibukakan juga bagi setiap hamba Tuhan yang lainnya? Tidak usah jauh-jauh. Contoh, ketika ketiga pribadi yang membukakan bahwa vaksin itu merupakan tanda binatang atau dazal, DNA Lucifera, adakah yang dibukakan hamba Tuhan di luar sana tentang hal ini? Tetapi yang ada malah mengarahkan dan menggiring jemaat itu untuk menerima tanda binatang itu. Sehingga apa? Sehingga setelah itu terjadi, setelah menerima dan mengetahui kenyataannya bahwa vaksin itu adalah tanda binatang, saat ini apa yang terjadi? Penyesalan Bapak Ibu. Jikalau memang seandainya banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang mengaku sebagai para nabi, imam besar yang dipakai, atau gembala agung, atau gembala sidang, atau pendeta maksud saya, bukankah seharusnya ini dibukakan sebelum memerintahkan jemaat untuk menerima tanda binatang itu? Tetapi tidak dibukakan. Karena apa? Karena disinilah akan terlihat siapa sebenarnya nabi, siapakah seseorang yang berbicara itu, pribadi siapa yang dipakai. Bahkan bukan hanya berbicara tentang tanda binatang atau vaksin itu, tentang genosida dari makanan, tentang genosida melalui apa? Transportasi yang menggunakan transportasi listrik. Sudah disampaikan jangan memakai, sebab itu merupakan proyek dan program Illuminati. Itu proyek dan program daripada Lucifer yang memakai antek-anteknya, yaitu manusia-manusia dajjal yang dipakai di akhir zaman ini. Bukan hanya melalui itu, makanan, BNG dan sebagainya, bahkan sentral, itu merupakan genosida saudara-saudariku. Genosida yang dilakukan oleh Lucifer yang memakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan secara tidak langsung pemimpin-pemimpin negara dipakai dan bekerja sama dengan Lucifer ini sebagai kolonial, menjajah secara tidak langsung umat manusia, bangsa-bangsa, khususnya umat Israel yang ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Mari buka mata kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau tidak ada yang mau mendengarkan apa yang dikatakan, jika seorang menganggap diri, tetapi jika ia tidak mengindahkan, janganlah kamu mengindahkan dia. Jadi saudara-saudari, jika saat ini banyak anak-anak Tuhan, bahkan saksi-saksi surgawi, bahkan ketiga pribadi ini telah menyampaikan namun tidak mengindahkan, maka jawaban firman Tuhan adalah jangan mengindahkan mereka. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Elohim.